Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang untuk adik-adik SMA di Indonesia seluruhnya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam belajar. Selamat datang di channel Bandung Les Privat SMA. Di channel ini akan dibahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA di Indonesia, kurikulum standar 2013 ya. Baiklah, kita langsung saja masuk dan simak video-video. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bandung Les Privat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai subbab gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, di gerak lurus berubah beraturan ini ada 3 rumus yang sangat penting dan pasti terpakai terus di gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama bisa dilihat di sini. Rumus yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V di sini adalah velocity. Velocity itu artinya kecepatan atau kelajuan. Sama saja karena gerakannya lurus di sini. Lalu V0 ini adalah kecepatan awal. A itu adalah acceleration atau time atau percepatan. Dan T itu time atau waktu. Jadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kemudian rumus yang kedua adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah T kuadrat. S itu jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Lalu persamaan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali S. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2 kali percepatan dikali jarak tempuh. Oke, sekarang kita langsung lihat satu contoh soal yang sangat sederhana, yang mudah dulu. Soalnya bisa dilihat di bawah. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Baik, kita tuliskan dulu ininya, diketahuinya. Percepatan tetap. Nah, percepatan itu adalah A. Percepatannya itu tetap, yaitulah GLBB. Jadi GLBB itu kenapa disebut berubahnya beraturan? Ya karena percepatannya tetap. Kalau percepatannya tidak tetap alias berubah, nah itu bukan lagi kategorinya GLBB. Seperti itu. Baik, balik lagi ke soalnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga A-nya itu 3 meter per sekon kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, itu artinya kecepatan awalnya itu adalah 0. Kecepatan awalnya V0-nya itu 0. Maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6. Jadi kecepatannya berapa? Waktunya itu 6 detik atau 6 sekon. Yang ditanya itu adalah berapa kecepatan akhirnya dan berapa jarak yang ditempuh. Seperti itu. Nah, ini mudah sekali. Percepatannya diketahui, kecepatan awalnya diketahui, waktunya 6 detik. Buat nyari V tinggal gunakan persamaan pertama, dan untuk nyari jarak S gunakan persamaan yang kedua. Kita jawab. Kecepatannya V-nya itu adalah dari persamaan 1 V0, kecepatan awalnya 0 ditambah percepatannya itu 3 dikali waktunya itu 6 detik, 6 sekon. Sehingga ini 0 ditambah 3 dikali 6 itu 18 meter per sekon. Jadi 0 tambah 18 ya 18. Sehingga kecepatan akhirnya adalah 18 meter per sekon. Semudah itu.
Lalu jarak yang ditempuhnya tinggal gunakan persamaan yang kedua. Jadi jaraknya itu adalah kecepatan awal dikali waktu, kecepatan awalnya 0, dikali waktunya 6, ditambah setengah, dikali percepatannya 3, dikali waktunya 6, jangan lupa dikuadratkan. 0 dikali 6 itu 0, ditambah setengah kali 3 dikali 6 kuadrat itu 36. Oke, 3 setengah dikali 36 itu 18. Ini coret duanya, ini jadi 18. 18 dikali 3, 54 meter. Nah, itulah nilai dari jarak tempuhnya dan kecepatannya setelah waktu 6 detik. Sesederhana ini. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya dapat dilihat di layar bawah, besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, oke, kita gambarkan persoalannya. Jadi awalnya gambarnya garisnya kurang lurus. Nah, nggak usah jauh lurus garisnya. Awalnya sebuah benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter, nah misalkan seperti ini nih, setelah menempuh jarak 75 meter, kecepatannya itu menjadi 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Lalu partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Nah, jadi sesudah kecepatan 15 meter per sekon, terus melambat hingga akhirnya di ujung sini berhenti. Nah, berhenti. Dari kecepatannya 15 meter per sekon sampai berhenti, itu jaraknya itu berapa? Nah, itulah pertanyaan. Jadi jarak tempuhnya sesudah kecepatannya melewati 15 meter per sekon sampai berhenti, itu berapa jarak tempuh? Nah, dari segmen yang pertama, dari kecepatan 30 ke 15, ini kita bisa mencari yang namanya perlambatan. Untuk mencari perlambatan, tinggal kita gunakan rumus nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena di sini tidak ada variabel waktu T. Yang ada adalah kecepatan awal, kecepatan akhir, dan jarak. Tidak ada T. Sehingga rumus yang tidak ada T-nya itu rumus nomor 3. Kita tuliskan lagi di sini. Jadi kecepatan akhir kuadrat itu adalah kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Kecepatan akhirnya untuk segmen pertama ini 15. Jadi 15 dikuadratkan dengan kecepatan awalnya itu dalam hal ini 30 ditambah 2 dikali A dikali jaraknya itu 70. 15 dikuadratkan kalau dihitung itu 225. 30 kuadrat itu 900 ditambah 2 kali A kali 75. 75 dikali 2 itu 150. 150 dikali A. 900 nya kita pindahkan ke kiri, jadi ini 225 dikurangi 900 itu adalah 150 dikali A. 225 kurangi 900 itu minus 675 sama dengan 150 kali A, sehingga A nya sama dengan minus 675 dibagi 150. Ini kalau dihitung A nya itu diperoleh minus 4,5.
meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa di sini A-nya itu minus? Tanda minus di sini menunjukkan bahwa si benda ini bukannya dipercepat, tapi diperlambat. Jadi tanda minus ini maksudnya si gerakan bendanya itu bukan dipercepat tapi diperlambat. Jadi A-nya minus 0,5 diperlambat. Nah, kemudian berapa jarak tempuhnya dari kecepatan 15 sampai berhenti ini? Kita gunakan lagi rumus nomor 3, tapi untuk segmen berikutnya. Jadi di rumus segmen berikutnya masih gunakan rumus yang sama, kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali S, tapi kecepatan akhirnya sekarang diganti jadi 0 karena keadaannya berhenti. Jadi 0 sama dengan kecepatan awalnya gunakan yang 15 kuadrat tambah 2, A-nya itu adalah min 4,5 dikali S, seperti itu. Jadi 0 sama dengan 15 kuadrat itu 225, 2 dikali 4,5 itu min 9 dikali S. Min 9S diluaskan ke kiri jadi positif 9S sama dengan 225, sehingga kita peroleh S-nya itu adalah 225 dibagi 9. Itu nilainya itu 225 dibagi 9 itu 25 meter. Nah, itulah jawabannya. Baiklah, sekarang kita masuk lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Soalnya bisa dilihat di bawah. Untuk dapat tinggal landas atau take off, sebuah pesawat jumbo jet membutuhkan laju 360 km per jam. Jika dianggap percepatannya konstan dan panjang landasan 1,8 km, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bagi pesawat itu untuk dapat tinggal landas dari keadaan berhenti? Jadi misalkan si pesawatnya awalnya ada di sini, terus setelah dia menempuh jarak 1,8 km, pesawat itu bisa terbang. Jadi awalnya keadaannya itu diam, mula-mula diam, lalu setelah menempuh jarak 1,8 km itu sama dengan 1.800 meter. Jadi panjang lintasannya 1.800 meter atau 1,8 km. Lalu kecepatan di ujung landasan minimal, kata soalnya itu adalah 360 km per jam. Nah, di sini ada satu satuan yang belum standar di sini. Di sini kecepatan akhirnya satuannya kilometer per jam. Ini harus diubah, dikonversi menjadi meter per sekon. Nah, kalau dihitung, jadi kita buat dulu diketahuinya, variabel yang diketahuinya. Jadi kecepatan awalnya itu 0 karena mula-mula diam. Kemudian panjang lintasannya itu 1.800 meter. Satuannya harus meter. Jangan masih 1,8 km, tapi diubah ke meter, jadi 1.800 meter. Dan kecepatan akhirnya itu adalah 360 km per jam. Ini kalau dikonversi menjadi meter per sekon, itu adalah 100 meter per sekon. Jadi konversinya itu ini mungkin bisa dipakai seterusnya untuk perhitungan kecepatan. Jadi 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Sehingga kalau di sini kecepatannya itu 360 km per jam. Itu kan 10 kalinya 36. Berarti ini 10-nya tinggal kali 10. 10 kali 10 itu 100. Berarti meter per sekonnya itu 100 meter per sekon. Seperti itu ini untuk konversinya. Mudah sekali. Nah, yang ditanya
Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat untuk tinggal landas? Sedangkan di sini persoalannya percepatannya saja kita masih belum tahu. Jadi kita cari dulu dari persamaan 3 nilai percepatan dari pesawat ini. Kita hitung dari persamaan 3. Jadi kecepatan akhir kuadrat, kecepatan awal kuadrat, ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Kecepatan akhirnya itu 100 meter per sekon. Jadi 100 dikuadratkan, kecepatan awalnya 0 karena mulai dia, ditambah 2 dikali A dikali jaraknya, jarak tempuhnya itu panjang landasannya 1800. 100 dikuadratkan itu 10.000. Nah, dengan 0 nya langsung kita hilangkan, 2 dikali 1800 itu 3600 dikali A. Nah, supaya hitungannya tidak terlalu banyak nolnya kita eliminasi dua buah. Jadi 100 sama dengan 36 A, atau A nya itu adalah 100 dibagi 36. Kalau kita bagi 4 ini menjadi 100 bagi 24 itu 25, 36 bagi 4 itu 9. Jadi percepatannya 25 per 9 meter per kuadrat. Tidak usah kita hitung desimalnya, cukup 25 per 9. Nah, sesudah si percepatannya didapat A nya itu, barulah kita buat mencari waktu, kita gunakan persamaan yang pertama ini. Jadi kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal ditambah kecepatan dikali waktu. Kecepatan akhirnya itu 100 sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah kecepatannya itu 25 per 9 dikali waktu T. Nah, inilah yang dicari. Sehingga kalau kita silang 100 dikali 9 dibagi 25 itu adalah T. Atau T nya kalau dihitung 100 bagi 25 itu 4 kali 9 36 detik. Nah, jadi pesawat itu dari mulai diam, jika dipercepatnya dengan percepatan 25 per 9 butuh waktu 36 detik sebelum pesawat itu terbang hingga landas. Nah, itu penyelesaian dari soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Soal terakhir. Seorang supir sedang mengendarai sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan 25 meter per sekon. Ketika supir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 detik bagi supir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya mobil melambat dengan perlambatan, sesudah direm ya. Mobil melambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil sejak supir melihat si anak menyeberang hingga mobil berhenti itu berapa? Jarak total. Nah, jadi keadaannya bisa digambarkan seperti ini. Nah, ketika si supir melihat anak, si kaki si supir, si mata melihat si anak, lalu otak menyuruh kaki untuk menginjak rem, hingga kakinya menekan pedal rem, itu butuh waktu dari sejak terlihat sampai kakinya menginjak rem itu katakanlah 0,1 detik, kata si soalnya. Kecepatan si mobilnya sebelum direm itu 25 meter per sekon. Lalu si supir butuh waktu 0,1 detik katakanlah untuk bereaksi dari sejak melihat hingga kakinya menginjak pedal rem. Nah, berarti selama 0,1 detik itu si mobil itu sudah bergerak maju. Berapa jarak majunya itu? Ya seperti di bab yang kemarin, di video sebelumnya GLB, jadi jarak itu adalah kecepatan dikali waktu.
25 meter per sekon dikali 0,1 detik. Itu kalau dihitung tinggal dikalikan, itu dapat diperoleh angkanya 2,5 meter. Jadi selama 0,1 detik itu si mobil sudah maju sejauh 2,5 meter. Nah, dari sinilah mulai direm hingga akhirnya si mobilnya itu berhenti atau stop di ujung pengereman. Katakanlah dari sejak direm sampai stop atau berhenti, jarak yang ditempuhnya itu adalah S, misalkan seperti itu. Nah, S rem, katakanlah seperti itu, S rem, jarak pengereman. Berapa jarak pengeremannya? Seperti itu. Tapi di soal ini, di soal ini sudah diketahui bahwa kata soalnya perlambatannya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Karena ini diperlambat sehingga perlambatannya itu nilainya itu adalah minus 5 meter per sekon kuadrat. Karena minus di sini maksudnya ini adalah perlambatan. Nah, untuk mencari jarak tempuhnya, karena di sini waktunya tidak diketahui, kita gunakan rumus nomor 3. Jadi ini V kuadrat dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, S ini yang kita cari. V-nya itu kecepatan akhirnya itu 0 karena berhenti, stop. 0 dikuadratkan tetap 0. Kecepatan awalnya itu adalah 25 meter per sekon. Dikuadratkan ditambah 2 dikali A-nya itu min 5 dikali S rem. Seperti itu. 2 dikali min 5 itu minus 10. Kalau dipindahkan ke kiri, menyeberang sama dengan itu jadi positif 10. 10 dikali S rem ini sama dengan 25 kuadrat, itu 625. Jadi jarak pengeremannya itu adalah 625 dibagi 10, itu 62,5 meter. Dan ini adalah jarak sesudah pedal remnya diinjak sampai berhenti, itu 62,5 meter. Sedangkan di soal ini yang ditanyanya adalah jarak total. Sehingga jarak total itu adalah jarak reaksi yang 0,1 detik itu ditambah jarak pengereman. Nah, jarak reaksinya itu 2,5, jarak pengeremannya itu 62,5. Kalau dijumlahkan itu 65 meter. Nah, itulah jarak total yang ditempuh oleh si pengemudi mobil sejak melihat si anak itu sampai kendaraannya itu benar-benar berhenti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel kita ini semakin berkembang dan bisa menyajikan video-video berikutnya yang lebih menarik dan membantu adik-adik SMA semua meraih prestasi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.